Rahayu, rahayu, rahayu. Asal pepayung Gusti Yang Suci ingkang boten sare. Wapunten bobo nggih barat tumbel kula nyosi kurmat parum. Pilih wonten kekurangan anggen kula nyosi kurmat parum pun dumi sih pangsal. Wapunten kula badhe nyuwun restu. Kula badhe ndukekaken sesepuh keyakinan Jawa ingkang sampun wangsul wonten ing pangkuan ibu bumi ingkang nampi kejawen utawi naluri Jawi utawi kapicayan Jawi saged dugi wonten dalemipun Mbah Ratu Gombel. Rahayu, rahayu, rahayu asal pepayung Kamo Suci ingkang boten sare. Sesepuh ing kejawen ingkang sampun wangsul wonten pangkuan ibu bumi bapa alam yang wektu. Kula murid Mbah Ratu Gombel setia untuk menjunjung tinggi naluri Jawa, kapicayan Jawa utawi kejawen. Mugia saged dugi wonten dalemipun Mbah Bonden. Kula nyosi kurmat parum mbok pilih wonten kurang anggen kula nyosi kurmat parum kula nyuwun dongeng sih pangsami. Sesepuh ingkang nampi ingkang dipercaya Gusti Yang Maha Agung Ibu Bumi Bapa Alam yang waktu ingkang nampi kae menerima wahyu kapicayan Jawi. Rahayu, rahayu, rahayu asal pepayung Gusti Kamo Suci ingkang boten sare. Selamat berjumpa teman-temanku sama Mbah Koper. Rahayu, rahayu, rahayu asal pepayung Gusti Yang Suci ingkang boten sare. Piye? Ki tangi melek aku yang punden sasi suro. Aku tak ndongeng ya teman-temanku yang ada di seluruh bumi Nusantara. Nah, tapi ya sepurane ya iki dongengku dongeng kejawen ya. Yo mbok menawa sampean kok tersinggung kok menjunjung tinggi kejawen ya sepurane ya. Generasi muda-mudi yang ada di seluruh bumi Nusantara juga di tanah Jawa yang setia kapicayan Jawa. Nah, iki perlu dipahami. Kapicayan Jawa itu ada 3 sumber. Sumber pertama yang dinamakan kejawen. Sumber yang kedua yang dinamakan naluri Jawa. Yang ketiga yang dinamakan kapicayan Jawa. Ya, ini kita ambil dari poin yang kedua. Yang dinamakan poin yang kedua yang dinamakan naluri kejawen. 3 ini kan gimana ya? 3 unsur kan mengandung arti sendiri-sendiri. Ya, yang bisa untuk menjelaskan dan menuntun itu sila yang kedua yang dinamakan naluri Jawa. Yang disebut naluri Jawa itu mencari jati diri kejawen, juga menelusuri asal usul kejawen, juga menelusuri tapak tilas kejawen. Itulah yang dinamakan naluri. Nah, menurut naluri kejawen yang dinamakan kejawen, jadi manusia yang dilahirkan sama
Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bapa Alam yang waktu di tanah Jawa. Itulah yang dinamakan kejawen. Jadi manusia hidup di tanah Jawa. Ya, begitu ya. Itu sebut naluri. Apakah manusia hidup di tanah Jawa diberi keyakinan apa tidak yang bisa menunjukkan yang dinamakan naluri Jawa? Nah, dasarnya apa? Yang dinamakan naluri itu kan mencari jati diri. Waktu saya tua. Itulah disebut naluri. Naluri menuntun dan mengatakan yang dinamakan kekapicayan Jawa atau Jawi. Berarti manusia hidup pertama di tanah Jawa diberi kapicayan. Ya. Kapicayan itu yang bisa menuntun lagi apakah namanya kapicayan Jawa, yaitu percaya kepada Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bapa Alam yang waktu. Itulah yang dinamakan kapicayan Jawa, yang dinamakan percaya kepada Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bapa Alam yang waktu. Ya, beda. Marilah kita bersama sebagai putra tanah Jawa, juga putri tanah Jawa. Pahamilah, pahamilah, pahamilah tinggalan nenek moyang kita. Kalau tinggalan nenek moyang kita benar-benar apa ya? Pelajarannya bisa untuk mewujudkan fakta dan kenyataan, untuk mewujudkan kerukunan segala agama dan kepercayaan wajib kita jadikan panutan. Kan gitu ya. Sekarang gini, kalau kita memegang kapicayan Jawa yang dinamakan percaya kepada Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bapa Alam yang waktu, itu jempol sempurna. Tapi ya, kita sebagai putra Nusantara yang diberi anugerah terakhir kepada Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bapa Alam yang waktu, lewat satu kunci 4 pahlawan kemerdekaan yang dinamakan Pancasila. Nah, inilah panutan seluruh putra putri Nusantara. Wajib kita pegang dengan benar, jangan sampai lepas. Sebab Pancasila kitab yang paling sempurna di seluruh dunia. Tidak ada lagi kitab yang paling sempurna di negara, di dunia, hanyalah Pancasila. Ya, misalnya saudara-saudaraku yang sangat kami cintai dan kami sayangi, pahamilah, jangan sampai kita fanatik satu agama. Kalau kita fanatik satu agama akan sulit diarahkan, akan sulit diberi keceriaan. Hanya satu pegangannya, tidak mau tahu dengan agama lain.
Itulah kalau manusia jadi panik atau fanatik agama, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun kepercayaan Jawa. Keyakinan jadikanlah bekal percaya adanya. Kalau Islam percaya kepada Gusti Allah sebagai sesembahan. Kalau Hindu percaya kepada Mahadewa sebagai pencipta semesta. Kalau Buddha percaya kepada agama Buddha, percaya kepada Buddha sebagai tuntunan untuk mengarahkan menuju akhlak yang benar. Yang keempat, kalau kita memegang agama Kristen, sebagai penuntun kasih hanyalah Papa Yesus, mengikuti Papa yang ada di surga. Konghucu, ini yang kelima, Konghucu. Percaya kepada alam semesta sebagai dewa penolong hanyalah naga untuk mengarahkan menuju kebaikan, kejawen, kepercayaan Jawa, naluri Jawa yang dipercaya sebagai penuntun Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bapa Alam yang waktu terakhir Gusti Kang Maha Suci Kang Boten Sari. Itulah bekal kejawen. Ya. Apa yang dinamakan arti dan makna Gusti Yang Maha Suci Kang Boten Sari. Jadi perbuatan kita yang tidak melanggar dari roda-roda pemerintahan maupun tidak melanggar dengan ilmu Tuhan, itulah yang dinamakan Gusti Kang Maha Suci sebagai bekal kita. Kalau kita punya cita-cita pasti akan terwujud, asalkan cita-cita itu masuk akal dan nalar. Kalau cita-cita tidak masuk akal dan nalar, tidak mungkin bisa terwujud. Ya, bekal kita hanyalah Gusti Yang Maha Suci Kang Boten Sari. Makanya kita mencium kabul saking Gusti Kang Maha Suci Kang Boten Sari. Hanyalah perbuatan kita untuk modal kita persembahkan, biar apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan bisa terwujud. Ya, itu sajalah. Rahayu, rahayu, rahayu asal pepayung Gusti Yang Maha Suci Kang Boten Sari. Selamat berjumpa sama Mbak Koper.